Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja persilahkan kepada Al-Ustaz Al-Habib Hanif Al-Attas untuk memberikan ceramah agama kepada kita semua. Sambut dengan Ustazi sama-sama. Ustazi, Ustazi ya. Senda gurau, tidak ada yang ngobrol, semuanya memperhatikan, menyimak dengan seksama apa-apa yang akan beliau sampaikan. Waktu dan kehormatan kami persilahkan. Nyamata salawatnya jadi MC insyaallah. Doa. Sallu ala Muhammad. Coba laskar yang di depan panggung duduk semuanya. Semua duduk. Hidup Laskar FPI. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Al-Fatih lima
لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua dan guru kita bersama Al-Habib Zaki Al-Aidarus selaku ketua lembaga dakwah FPI Jawa Barat. Begitu pula yang tadi telah melantunkan qosidahnya dengan begitu luar biasa, pendekar sholawat Jawa Barat Kiai Haji Salimul Afif. Begitu pula Habib Bagir, Ustaz Sulaiman, semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, kiai, ulama, ajengan, guru-guru kita Allah panjangkan nomornya. Kurang semangat aminnya, amin. Amin. Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah gobul hajat-hajatnya, amin ya Rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digobol hajat-hajatnya, amin ya Rabbal alamin. Hibail kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul akbar abuya syekhina wa murabbi arwahina Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, Kiai Haji Ahmad Sahal, Syekh Hasan bin Hasan, Haji Manan dan Haja Armilah. Sebelum masuk ceramah kita doakan mudah-mudahan ashabul haul dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita semua mendapatkan keberkahan beliau, khususnya Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah, wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhiluhumul jannata birahmatih wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Saudara, bicara soal Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada banyak hikmah, ada banyak ibar, pelajaran yang bisa kita petik dari Isra Mi'rajnya Nabi. Saudara, di antara sekian banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik, ada satu pelajaran yang paling besar, yaitu pelajaran iman kepada Allah Subhanahu. Dari mana kita bisa mendapatkan pelajaran iman, saudara? Ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, yang tertuang dalam firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi
laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayah. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan vertikal dari Masjidil Aqsa menembus langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh dan ke Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah. Saudara, perjalanan yang begitu panjang ditempuh dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu saking singkatnya Isra Mi'raj Nabi, Pak Bu, sampai-sampai di dalam Maulid Tiba disebutkan thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Ketika Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj, saat itu tempat tidur Nabi baru ditinggalkan masih ada hangat-hangatnya, saudara. Biasanya kita kalau tidur semalaman kemudian kita bangun dari tempat tidur, tempat yang kita tidurin itu ada bekas-bekas hangat, betul? Nabi waktu Isra, ketika beliau berangkat tempat tidurnya hangat, tapi ketika beliau pulang dari perjalanan panjang, hangatnya belum hilang, saudara. Artinya apa? Saking singkatnya, saking sebentarnya, sampai sebagian ulama mengatakan perjalanan Isra Mi'raj yang begitu jauh prosesnya tidak sampai 1 jam, saudara. Luar biasa, ibadallah. Padahal waktu itu belum ada kendaraan canggih, boro-boro pesawat jet atau kereta cepat, saudara. Mobil atau motor belum ada, sepeda pun belum ada, saudara. Paling yang ada saat itu onta dan kuda. Tapi Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj, tempo jarak yang begitu panjang ditempuh dalam tempo yang sangat singkat, saudara. Makanya ketika Nabi pulang ke Makkah Al-Mukarramah, Nabi kabarkan kabar Isra ini ke orang-orang Quraisy. Mi'rajnya belum dikabarin sama Nabi, baru Isra-nya doang. Dimensi langitnya belum, baru dimensi bumi, saudara. Apa respon mereka begitu dikabarkan oleh Nabi, saudara? Masya Allah. Pada saat itu ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama, mereka menimbang dengan akal, ibadallah. Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan menimbang dengan akal. Mereka anggap Nabi gila, saudara, nggak masuk di akal, tidak waras. Bahkan Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Al-Anwar Al-Bahiyah fi Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah menceritakan, saudara, itu orang-orang kufar Quraisy pada saat itu ada yang nepok jidatnya, saudara, ada yang ketawa menertawakan Nabi. Sebagian yang masih lemah iman pada saat itu kembali murtad keluar dari Islam. Na'udzubillah min. Kenapa mereka sampai begitu ingkar, sampai menganggap apa yang dikatakan Nabi lelucon, saudara? Apa sebabnya? Karena mereka ukur pakai akal. Mereka katakan kepada Nabi, nadribu akbadal ibil ilaiha syahra mus'idan wa munhadira wa tadda'i annaka ataitaha fi lailah. Hei Muhammad, kami ini pengalaman ke Masjidil Aqsa. Kami pengalaman. Itu perjalanan berangkat saja butuh 1 bulan. Pulangnya butuh 1 bulan. Pulang pergi jadi 2 bulan. Itu paling cepat, wahai Muhammad. Kami pengalaman. Gak mungkin lebih cepat dari 2 bulan. Lantas malam ini kau mengatakan pulang pergi dalam 1 malam. Dusta kau. Saudara, karena mereka mengukur dengan akal. Ketika informasi dari Nabi tidak bisa diterima dengan akal, akhirnya mereka tolak, kufur, murtad dan celaka dunia akhirat. Na'udzubillah min. Tapi ada lagi kelompok satunya, yaitu para sahabat yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Saudara, apa yang mereka lakukan begitu dapat info dari Nabi, saudara? Nggak peduli, dia nggak lihat infonya, mau masuk akal tidak masuk akal, mau logis tidak logis, mau rasional tidak rasional, selama datang dari Nabi pasti benar, tidak mungkin salah. Kenapa? Karena Nabi yang dibicarakan datangnya dari Allah, saudara. Kalau datangnya dari Allah tidak akan mungkin meleset, saudara. Betul, betul. Iman, nggak peduli Sayyidina Abu Bakar, para sahabat yang beriman
Tidak peduli selamat dari Nabi pasti benar, tidak mungkin salah, saudara. Itu yang dilakukan oleh para sahabat ibadah Allah. Makanya orang-orang kafir Quraisy berusaha membuat Sayyidina Abu Bakar ragu. Apa mereka katakan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kau lihat apa yang dikatakan temanmu? Kau percaya apa yang dia katakan? Perkataan tidak masuk akal, saudara. Perkataan yang tidak logis, tidak rasional. Mereka pikir Sayyidina Abu Bakar akan ragu, saudara. Tapi apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Naam, wallahi inni la usaddiqu wa la ab'ad min dzalik. Ya, jangankan apa yang dikatakan oleh Nabi. Andai kata Nabi mengatakan yang lebih aneh, yang lebih ajaib, yang lebih hebat, demi Allah, aku tidak ragu sedikit pun dengan Nabi. Takbir, takbir, takbir. Saudara, karena mereka menerima dengan iman, akhirnya para sahabat yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat, saudara. Alhamdulillah. Ibadallah, dari sini kita bisa ngambil pelajaran yang luar biasa, pelajaran yang wajib untuk kita tanamkan sampai kita mati, saudara. Pelajaran yang wajib diketahui oleh anak-anak kita. Apa pelajarannya? Yaitu pelajaran iman. Apa maksudnya, Habib? Apapun yang datang dari Allah, yang datang dari Nabi, yang datang dari syariat, sebagai orang Islam wajib kita terima dengan iman, saudara. Akal boleh berpikir, tapi iman diletakkan di atas akal, ibadallah. Nggak peduli mau masuk akal, mau tidak masuk akal, mau logis, mau tidak logis, mau rasional, mau tidak rasional, selama datang dari Allah, datang dari Nabi, datang dari syariat. Aman nabilah, aman nabi Rasulillah, aman nabi syariah. Betul. Itu prinsip orang beriman. Iman aja udah. Prinsip muslim, apa yang datang dari Allah, dari Nabi, iman. Mau masuk akal, nggak masuk akal, iman. Seperti yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan para sahabat lainnya, saudara. Kalau iman sudah mantap, silahkan akal bertanya. Islam tidak mengkebiri akal. Islam memotivasi akal supaya berpikir. Silahkan. Kalau akal sudah mantap mau bertanya, silahkan. Tafadhol. Yang penting imannya sudah mantap dulu, saudara. Betul. Kalau iman sudah mantap, silahkan akal boleh bertanya, saudara. Kalau akal bertanya, maka akan dijawab dengan ilmu. Kira-kira jelas atau tidak? Kurang semangat orang Bandung, jelas atau tidak? Orang keras jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Kalau begitu sesuatu datang dari Allah dan Rasulnya diterima dengan apa? Orang kompak diterima dengan apa? Orang kencang diterima dengan apa? Yakin? Betul. Kalau iman sudah mantap, akal mau bertanya boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau akal bertanya akan dijawab dengan ilmu, betul? Jawab yang kompak. Kalau akal bertentangan dengan iman, ikuti akal atau iman? Kalau akal bertentangan dengan Al-Quran, ikuti akal atau Al-Quran? Kalau akal bertentangan dengan syariat, ikuti akal atau syariat? Yakin? Betul? Takbir! Takbir! Saudara, kenapa saya jelaskan ini panjang lebar, saudara? Ini penting. Karena iman kalau nggak diikat, akal kalau nggak diikat dengan iman, akal bisa liar, saudara. Akal kalau nggak diikat dengan iman, akal bisa mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, menganggap hak yang batil, menganggap batil yang hak, saudara. Akal kalau nggak diikat dengan iman, akan menjadi seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan. Akal menjerumuskan pemiliknya ke neraka, saudara. Na'udzubillah min. Saya kasih contoh buat orang Bandung yang sederhana, bagaimana bahayanya akal kalau nggak diikat dengan iman. Perhatiin baik-baik, saudara. Perhatikan baik-baik, konsentrasi sedikit. Ini butuh konsentrasi karena agak sulit. Tolong yang bawa nampan-nampan jangan dilanjutkan dulu, nanti di akhir baru dilanjutkan. Setuju? Setuju? Saudara, ibadallah, saya kasih contoh bagaimana bahaya akal kalau tidak diikat dengan iman. Saya kasih contoh yang sederhana. Di dalam syariat,
mani itu suci, betul? Mani hukumnya khususnya dalam madhab Syafi'i. Makanya kalau ada orang ngimpi junub kemudian di sarungnya ada mani, sarungnya dipakai sholat, sah atau tidak? Secara hukum sah, tapi kurang adab, kurang akhlak. Masa mau ngadep Allah pakai sarung ada maninya, betul? Sah. Kenapa? Karena mani suci. Tapi meskipun mani suci, kalau orang keluar mani wajib mandi atau tidak? Yakin? Betul? Itu yang pertama. Jelas? Yang kedua, kencing itu najis, betul? Sepakat semua madhab kencing hukumnya najis. Tapi meskipun kencing najis, kalau ada orang kencing wajib mandi atau tidak? Yakin? Betul? Nggak wajib mandi, wajibnya cuma istinja. Kalau mau mengangkat hadas cukup dengan wudhu, betul? Mani suci, keluar mani wajib mandi. Kencing najis, keluar kencing tidak wajib mandi. Jelas atau tidak? Yakin? Percaya? Kenapa kita bisa yakin? Karena kita terimanya dengan iman, saudara. Kalau diterima dengan iman selesai. Syariat bilang kencing najis gak wajib mandi, saya percaya syariat kok yang ngomong. Syariat bilang yang namanya mani najis, mani suci, tapi wajib mandi, saya percaya syariat kok yang ngomong. Selesai, saudara. Itu kalau pakai iman. Kalau pakai akal lain lagi ceritanya, saudara. Akal bisa berontak. Nih saya kasih contoh nih bahayanya akal. Akal akan mengatakan apa? Mani suci, wajib mani saja yang suci wajib mandi, apalagi kencing yang najis. Mani saja yang suci wajib mandi, apalagi kencing yang najis, lebih wajib lagi untuk mandi, saudara. Jawab yang jujur, kalau mau pakai akal, masuk akal atau tidak? Masuk ke akal. Jadi kalau mau pakai akal-akalan, 1 hari 7 kali kencing, 7 kali mandi, jadi mujair, saudara. Itu bahayanya akal, hati-hati. Bahayanya akal. Atau sebaliknya, perhatiin baik-baik. Sebaliknya, kencing najis nggak wajib mandi, betul? Ini kalau pakai akal nih, kencing saja yang najis nggak wajib mandi, apalagi mani yang suci nggak perlu mandi. Buat apa mandi? Kencing saja yang najis nggak wajib mandi, apalagi mani yang suci tidak perlu mandi, saudara. Masuk akal atau tidak? Masuk akal atau tidak? Kalau begitu, kalau pakai akal, hukum jadi kacau atau tidak? Kacau, saudara. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, yang wajib jadi nggak wajib, yang wajib jadi yang tidak wajib jadi wajib, saudara. Diputar-putar hukum. Itu kalau pakai akal. Makanya iman aja dulu, iman. Yakin aja dulu, yakin. Apa yang datang dari syariat, percaya udah. Pasti ada kemaslahatan di situ, saudara. Kalau iman sudah mantap, silahkan akal bertanya, ya Allah, saya yakin ya Allah, walaupun kencing itu najis, tapi tidak wajib mandi, itu hukum datang darimu ya Allah. Saya percaya ya Allah, tapi hati saya ingin bertanya-tanya ya Allah, kenapa sih demikian ya Allah? Mani yang suci kenapa harus mandi? Kencing yang najis kenapa tidak perlu mandi ya Allah? Kalau iman sudah mantap, akal mau bertanya, boleh atau tidak? Kalau akal bertanya, maka akan dijawab oleh ilmu, saudara. Nggak ada yang nggak bisa dijawab oleh ilmu, saudara. Pada hakikatnya syariat tidak bertentangan dengan akal, tapi terkadang bukan syariatnya yang bermasalah, tapi akal kita yang bermasalah, tidak bisa menjangkau, saudara. Betul? Terus jawabannya kalau pakai ilmu apa, Beb? Kenapa mani yang suci wajib mandi, sedangkan kencing yang najis tidak wajib mandi? Kira-kira mau dengar nggak jawabannya? Ini udah jam berapa ini? 1:30. Ini kalau di Jakarta jam segini bencong udah kedodoran, saudara. Kalau orang Bandung kira-kira lanjut apa jangan? Masih semangat?
Udah malam. Lanjut. Banyak yang udah ngantuk. Lanjut. Masih semangat. Yakin? Betul. Saya mau dengar Bandung, mana semangatnya semua, angkat tangannya. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Saudara, kalau bertanya dengan ilmunya ulama pasti ada jawabannya, saudara. Lantas apa Beb jawaban pertanyaan tadi? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, kenapa mani suci wajib mandi sedangkan kencing yang najis tidak wajib mandi? Saudara, kencing itu sering. Kalau setiap kencing diwajibkan mandi, repot atau tidak? Itu masih yang normal 7 kali sehari. Kalau beser 15 kali sehari, saudara. 15 kali kamar kencing, 15 kali mandi, PDAM sebulan bisa 4 juta bayarnya, saudara. Betul? Repot atau tidak? Islam itu nggak bikin repot orang. Yasiru wala tu'assiru. Innama bu'itsu bil hanifiyati samha, kata Nabi. Aku diutus dengan agama yang memberikan kemudahan untuk manusia, saudara. Al-masyaqqah tajlibu taisir. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Karena syariat nggak mau bikin repot. Makanya kalau kencing walaupun najis nggak diwajibkan mandi, cukup istinja dan wudu. Kenapa? Karena kalau diwajibkan mandi setiap kencing maka repot dan bikin susah. Betul? Tapi sebaliknya, kalau kencing keluarnya sering, mani keluarnya jarang-jarang, saudara. Betul? Wah, anak kecil tahu dari mana nih? Anak kecil jawabnya betul. Jarang-jarang. Mohon maaf, nggak ada orang keluar mani sehari 10 kali dengkul copot, saudara. Nggak ada ceritanya. Saya bukan ngomong jorok, bukan, tapi fakta ilmu, saudara. Jarang-jarang, sekali-sekali. Paling pengantin baru tiap hari, saudara. Kalau udah tuaan dikit seminggu sekali juga udah bagus. Betul? Jarang-jarang. Karena jarang-jarang syariat tahu kalau diwajibkan mandi nggak repot, nggak bikin susah, saudara. Sehingga syariat wajibkan kalau keluar mani untuk mandi walaupun mani itu suci, saudara. Alhamdulillah. Kalau begitu jelas atau tidak? Sadayana parantos ngantos. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Jawaban yang kedua, kenapa mani suci wajib mandi sedangkan kencing yang najis tidak wajib mandi, saudara? Jawaban yang kedua, nggak ada ceritanya orang keluar kencing itu capek, saudara. Kagak ada. Betul? Nggak ada orang kencing bertenaga, nggak ada, saudara. Nggak ada yang begitu, nggak ada. Paling cuma kencing batuk yang begitu. Na'udzubillah min. Justru kalau kencing ditahan-tahan itu yang bikin sakit, betul? Begitu keluar plong, lega, nggak bikin capek, saudara. Karena nggak bikin capek, makanya syariat nggak memerintahkan sesuatu yang menggantikan tenaga, karena nggak ada tenaga yang keluar. Beda halnya dengan mani, saudara. Jawab yang lu jangan pikiran kotor mulu nih anak. Jawab yang jujur, kalau keluar mani capek atau tidak? Lu belum pada kawin kan lo? Tobat, hati-hati, tobat. Jangan main-main, saudara. Saya tanya ilmu bukan untuk bercandaan ibadah. Hati-hati. Yang belum menikah tapi melakukan sesuatu yang haram, hati-hati, jangan mimpi tangannya salaman sama Rasulullah, saudara. Na'udzubillah min. Capek kalau keluar, saudara. Letih, lesu. Orang Bandung kalau seharian kerja dari pagi sampai sore, di sawah, di pasar, di kantor, begitu pulang ke rumah capek. Supaya seger lagi, apa yang dilakukan? Mandi. Syariat tahu keluar mani itu capek, keluar mani itu letih, lesu, lelah. Makanya syariat perintahkan untuk mandi. Tujuannya apa? Supaya seger lagi,
supaya fresh lagi, supaya bertenaga lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau begitu syariat indah atau tidak? Syariat Islam bagus atau tidak? Makanya iman aja udah iman. Apa yang datang dari Nabi? Iman, percaya, yakin. Mau masuk akal tidak masuk akal, mau logis atau tidak logis, mau rasional atau tidak rasional, selamat datang dari Allah, datang dari Rasul, datang dari saya. Sabodotain, aing percaya, iman, yakin, tidak ragu sedikit pun. Betul, betul. Kalau iman sudah mantap, akal baru boleh bertanya. Betul. Kalau akal bertanya akan dijawab dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira jelas atau tidak? Kalau begitu jawab yang kompak. Berarti sesuatu datang dari Allah dan Rasulnya diterima dengan apa? Orang keras diterima dengan apa? Kalau iman sudah mantap, akal bertanya boleh atau tidak? Kalau akal bertanya akan dijawab dengan apa? Yakin. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi. Makanya saudara, ada satu kiai ditanya sama muridnya, orang Betawi nih kiai, muridnya ini akal-akalan saudara, murid kurang ajar. Dia nanya, kiai saya mau nanya kiai. Iya toh, mau nanya apa? Saya lagi bingung nih kiai, ini akal-akalan nih murid nih. Saya bingung nih kiai. Mohon maaf, orang kan kalau kentut wudunya batal ya kiai ya? Iya betul. Kalau wudunya batal mesti wudu lagi kiai ya? Iya betul. Kalau wudhu lagi muka dibasuh ya kiai? Ya, iya betul. Ini dia nih yang saya nggak habis paham nih kiai. Pantat yang kentut, kenapa muka yang dibasuh? Pertanyaannya masuk akal atau tidak? Masuk akal atau tidak? Masuk akal. Pantat yang kentut, kenapa muka yang dibasuh? Kenapa bukan pantat, saudara? Masuk akal. Untuk ini kiai pintar saudara. Coba saya yang ditanya saya lempar pakai gelas ya saudara. Kiai ini pintar. Kiainya ngomong muridnya, tong gue mau nanya balik sama lo. Nanya apa kiai? Gue mau nanya tong, lu kalau kentut malu apa kagak? Malu kiai. Yang malu muka apa pantat? Muka kiai. Yang malu muka apa pantat? Muka. Makanya muka lu dicebokin. Kira-kira masuk akal atau tidak? Masuk akal atau tidak? Makanya iman aja udah iman, yakin, percaya. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya pasti benar, gak mungkin salah saudara. Andai kata ada yang gak masuk akal, bukan syariat yang bermasalah, tapi akal kita yang bermasalah saudara. Kalau sepatu kekecilan, jangan potong kakinya, tapi ganti dengan sepatu yang lebih besar saudara. Kalau sepatu kekecilan, jangan potong kakinya, tapi ganti dengan sepatu yang lebih besar saudara. Kalau syariat tidak masuk akal, jangan salahkan syariatnya, tapi perluas akal anda dengan ilmu saudara. Alhamdulillah. Tapi Habib oke lah, saya percaya, saya iman, saya yakin Beb. Tapi Isra Mi'raj ini jawabannya apa Beb? Bagaimana penjelasan logisnya? Bagaimana penjelasan ilmiahnya? Kan zaman itu belum ada kendaraan canggih Beb. Pantas dong orang-orang kafir nggak percaya. Kan mereka bertanya dengan akal. Bagaimana Beb? Saya iman, tapi saya pengen tahu aja penjelasannya. Saudara, tidak ada yang tidak bisa dijawab dengan ilmu saudara. Bagaimana penjelasan ilmiah Isra Mi'raj Nabi? Perhatikan baik-baik saudara. Di awal ayat Isra Mi'raj Allah sudah memberikan penjelasan ilmiah yang memuaskan saudara. Di awal ayat langsung Allah jawab. Faqala ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir al-ayat. Allah dalam Al-Quran mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah tidak mengatakan Sara Muhammadun ila masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi Allah katakan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Asra bi'abdihi. Kalau dalam nadham maksud bil hamzi wat tad'ifi addi maladim wa harfi jarri in thulathiyan wusim. Banyak santri di sini pakai huruf ba li ta'diyah. Artinya apa? Allah nggak mengatakan
mengatakan Nabi Muhammad berjalan sendiri di malam hari, tapi yang Allah katakan Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Saudara, kalau perjalanan ini dinisbatkan kepada Rasulullah sebagai manusia, mungkin secara akal manusia tidak mungkin terjadi, saudara. Tapi Allah tidak menisbatkan kepada Nabi sebagai manusia, saudara. Tapi Allah menjadikan ini sebagai mukjizat untuk memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Allah yang perjalankan, dimensinya bukan dimensi makhluk, tapi dimensinya dimensi Khalik. Kekuatan makhluk ada batasnya, tapi kekuatan Allah tidak ada batasnya, saudara. Betul? Betul. Makanya kenapa dari awal acara selalu kita kumandangkan takbir dalam setiap aksi, takbir dalam setiap sholat, Allahu Akbar. Kenapa? Untuk meyakinkan bahwasanya Allah Maha. Orang kompak, Allah Maha. Berarti yang lain orang kompak, yang lain orang keras, yang lain Allah Maha, yang lain Amerika, Cina, presiden, menteri, manusia, ulama kecil dibandingkan Allah, saudara. Allah nggak mengatakan Nabi jalan sendiri, tapi Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailah. Allah yang memperjalankan Rasulullah. Kalau dikembalikan kepada kudrat iradat Allah, maka tidak ada batasnya, saudara, karena Allah maha kuasa untuk melakukan segala-galanya. Alhamdulillah. Saya kasih perumpamaan yang gampang, yang sederhana. Ini kita di daerah mana nih? Ada Bangkong. Hah? Ada Bangkong. Ranca Bogo. Nah, Ranca Bogo, anggap saya tinggal di Ranca Bogo. Tapi ini bukan kode nyari bini lagi, bukan ya? Jangan salah paham, nggak ada live streaming kan, takutnya bini saya nonton lagi. Bini nonton nggak boleh pulang mau ke rumah. Anggap saya tinggal di Ranca Bogo. Malam-malam pulang tablik akbar di Ranca Bogo, dikasih rambutan satu plastik, saudara. Di rambutan itu, di dalam plastik ada 3 ekor semut. Akhirnya karena saya buru-buru besok pagi harus ngambil penerbangan pertama di Bandara Bandung untuk ke Surabaya. Ada urusan di Surabaya, saya pengen makan itu rambutan. Rambutannya saya masukin koper, niatnya saya makan di Surabaya, saudara. Akhirnya terbanglah saya di pagi hari dari Bandara Bandung ke Bandara Juanda Surabaya. Di Surabaya seharian saya sibuk ngurusin urusan, sampai sore hari koper belum sempat saya buka. Saya berangkat lagi ke Bandara Juanda Surabaya, terbang lagi sore hari ke Bandung, langsung pada malam harinya sudah di Ranca Bogo lagi. Alhamdulillah. Malam di Ranca Bogo, pagi siang di Surabaya, sore sudah sampai di Bandung, malam sudah di Ranca Bogo lagi. Jangan lupa di dalam koper ada 3 ekor semut, saudara. Itu 3 ekor semut begitu sampai di Ranca Bogo, dia keluar dari plastik. Begitu keluar dari plastik, dia ngomong ke teman-temannya, Mut, lu tahu nggak, Mut? Semalam gue di Ranca Bogo, tadi pagi gue dari Bandung terbang ke Surabaya, sore gue udah pulang lagi ke Ranca Bogo. Kira-kira di dunia persemutan itu masuk akal apa kagak? Diketawain sama temennya, ya lu badan kecil jalan ke depan juga ngos-ngosan mau ke Surabaya. Semut kecebong. Diketawain sama teman-temannya. Di dunia persemutan tidak mungkin itu terjadi. Badan semut kecil, bagaimana caranya itu semut bisa ke Surabaya balik lagi ke Ranca Bogo? Padahal itu terjadi. Ternyata dijelaskan, saya nggak jalan sendiri, saya masuk ke plastik rambutan, masuk ke kopernya Habib Hanif. Habib Hanif berangkat naik pesawat ke Surabaya, saya sudah pulang lagi sorenya ke Ranca Bogo, ikut lagi di kopernya Habib Hanif. Saya nggak jalan sendiri, tapi
tapi saya diperjalankan oleh Habib Hanif menggunakan pesawat. Kalau begitu masuk akal atau tidak? Masuk akal atau tidak? Begitu juga Isra Mi'rajnya Nabi. Isra Mi'rajnya Nabi. Nabi bukan berjalan sebagai manusia biasa, saudara, tapi Nabi diperjalankan sebagai mukjizat sang Rasulullah, mukjizat utusan Allah Subhanahu. Makanya iman aja udah iman, yakin apa yang datang dari syariat nggak mungkin salah, nggak mungkin meleset, saudara, betul? Jangan jadi seperti orang-orang jahiliyah modern. Bagaimana itu jahiliyah modern, saudara? Udah tahu Allah mengatakan, ngakunya sebagai hamba Allah, tapi giliran disodorkan syariat Allah, apa mereka katakan? Oh, ini syariat nggak relevan, ini kuno, ini udah nggak pantas untuk diterapkan. Hukum potong tangan itu kejam, padahal dari Al-Quran. Hukum kisos itu kejam, padahal dari Al-Quran. Hukum nggak boleh mimpin kafir, itu nggak bisa dipakai di Indonesia. Dia udah tahu itu hukum Allah, tapi merasa akalnya lebih pintar, saudara. Kurang ajar. Ini jahiliyah modern, saudara. Andai kata dia ada di zaman Nabi, ini orang udah ikut rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, saudara. Betul? Betul? Apalagi belakangan ada orang ketua PPIP mengatakan apa? Musuh terbesar Pancasila adalah agama, saudara. Ayat suci di atas ayat konstitusi. Hati-hati, ini namanya jahiliyah modern. Betul? Betul. Makanya saya setuju kemarin ada kongres umat Islam di Pangkal Pinang yang dibuat oleh MUI, dihadiri lintas ormas Islam dari berbagai ormas Islam. Salah satu putusan kongresnya apa? Keputusannya para ulama seluruh Indonesia minta supaya BPIP yang diketuai Dewan Pengawas Megawati dan ketuanya seorang profesor itu lebih baik dibubarkan daripada bikin susah umat, saudara. Betul? Betul. BPI itu gajinya besar, digaji pakai duit umat, tapi kerjaannya bikin susah umat. Kira-kira kalau dibubarkan setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Hati-hati, saudara, yang bentur-benturkan agama dengan Pancasila itu adalah PK. Kurang kompak PK, kurang kencang PK. Kenapa saya katakan PKI, saudara? Karena Pancasila lahir dari rahimnya agama, saudara. Pancasila lahir dari lahir spirit daripada menerapkan syariat. Pancasila dirumuskan oleh para ulama. Kenapa ulama terima Pancasila? Karena di dalamnya ada spirit nilai-nilai agama. Makanya kalau tiba-tiba ada orang yang membenturkan Pancasila dengan agama, nggak peduli siapapun dia, mau profesor ke, mau doktor ke, mau kiai haji ke, siapapun dia yang benturkan Pancasila dengan agama adalah P. Kurang kompak P. Kurang keras P. Kira-kira siap lawan PKI? Siap jaga Indonesia dari PKI? Siap jaga NKRI? Siap jaga Indonesia? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini yang saya sampaikan pada malam hari ini, yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, yang terakhir, ibadallah. Saat ini saudara-saudara kita yang ada di India mengalami penindasan dan pembantaian yang luar biasa, saudara. Kita di sini di Indonesia bisa hidup aman, damai, tentrem, alhamdulillah. Minoritas di Indonesia juga aman, damai, tentrem, nggak pernah diganggu, betul? Apa pernah kita ganggu orang-orang Kristen? Apa pernah kita ganggu orang-orang Katolik? Apa pernah kita ganggu orang-orang Hindu? Apa pernah kita ganggu orang-orang Buddha? Kenapa? Karena kita diajarkan toleransi langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad. Selama mereka tidak perangi kita, kita nggak akan perangi mereka, saudara. Betul? Betul. Di sini bisa tenang orang-orang minoritas, orang Hindu bisa tenang di sini, saudara. Dan kami nggak akan ganggu mereka selama mereka tidak perangi kita. Tapi di India, saudara-saudara kita umat Islam yang jumlahnya cukup banyak, bukan sedikit, di atas 100 juta jumlah umat Islam, saudara. Tapi jumlah penduduk India hampir 1 miliar kalau tidak salah, bahkan lebih di atas 1 miliar, saudara. Ibadallah, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi, saudara. Mereka dizalimi, ada yang dibunuh, sudah puluhan orang korban yang meninggal dunia, ada yang dibantai, ada yang digebukin luka-luka, ada yang rumahnya dibakar, saudara.
luar biasa. Ibadallah, walaupun mereka beda warga negara dengan kita, selama mereka bertauhid, mereka bersyahadat, maka mereka adalah saudara kita, saudara. Betul? Mereka sakit, kita sakit. Mereka luka, kita luka. Mereka pedih, kita pedih. Mereka berdarah, kita juga berdarah, saudara. Betul? Betul. Makanya apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, saudara? Kalau kita cuma diam, apa yang mau kita jawab depan Rasulullah? Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Kata Nabi Muhammad, yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, maka falaysa minna, bukan bagian dari kami, kata Rasulullah. Na'udzubillah min. Kita boleh nggak diakuin pejabat, silahkan. Sabodo teuing, nggak peduli, saudara. Boleh tidak diakuin sama orang kaya, silahkan. Tapi kalau nggak diakuin Rasulullah, mau lari kemana, saudara? Kalau nggak diakuin Rasulullah, mau lari kemana? Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Makanya mesti peduli dengan umat Nabi Muhammad. Apa yang kita lakukan buat saudara-saudara kita yang di India, saudara? Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, panjatkan doa, baca kunut nazilah di dalam sholat-sholat kita, supaya umat Islam di India diberikan kemenangan oleh Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, doa nggak cukup, harus ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Lakukan yang bisa kita lakukan. Di Jakarta ada kedutaan besar India sebagai perwakilan resmi pemerintah India di Indonesia, saudara. Makanya kami dari Front Pembela Islam, begitu juga GNPF Ulama beserta PA 212 atas instruksi Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab mengundang seluruh umat Islam hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, selesai sholat Jumat berjamaah sampai selesai, kita kumpul bersama ratusan ribu umat Islam di depan kedutaan besar India di Jakarta. Apa yang kita lakukan? Kita bela saudara-saudara kita, saudara. Demi Allah, kita perjuangkan saudara-saudara kita. Ibadallah, kita berikan kecaman kepada mereka dengan aksi damai. Selama saudara-saudara kita di Indonesia, di India tidak diperlakukan baik, maka selama itu pula, demi Allah, bendera India tidak boleh berkibar di kedutaan besarnya di Jakarta, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka saya mau tanya, Bandung siap turun ke Jakarta? Siap aksi damai? Siap bela saudara-saudara kita di India? Siap perjuangkan hak-hak mereka? Yakin? Betul? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayat terakhir sebelum saya tutup, mari sama-sama kita baca sholawat Badar dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar yang punya hajat, Allah kabul hajatnya, saudara. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal alamin. Ayo sama-sama semuanya yang kompak, sama-sama semua kita baca sholat Badar. Hadro ikut tapi backing vokal, jangan ikut biar jamaah jadi backing vokal semuanya. Semua suaranya keluarkan. Siap goncangkan Bandung dengan sholawat. Orang keras siap goncangkan Bandung dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo semuanya, salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah. Suaranya kurang keras semua. Salatullah salamullah sallallahu alaihi salatullah. Angkat tangan minta sama Allah semua. Tawassalna
في رجب اللهم الله وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله. Sama-sama semuanya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم صلى الله عليه. وهو الحبيب الذي ترجى فلكل حول من الأحوال مجتهب. مولاه semuanya salawat kepada Rasulullah. Saya mau tanya orang Bandung, mau nggak digobol hajatnya? Mau diangkat derajatnya? Mau diampuni dosa-dosanya? Semua angkat tangan, semuanya angkat suara tawassul kepada Rasulullah. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha sallallahu alaihi. Ya Rabbi bil واغفر لنا ما مضى. Sekali lagi lebih kencang untuk Rasulullah. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karami. Maulah sallallahu alaihi wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah Allah, bangkitlah untuk negara, satukan hati. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara, tercipta kematian. Jangan ada yang joget-joget. Maju ayo terus maju. Kami berjanji demi Allah, bela saja demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, Allah walau harus takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi umat Islam Bandung siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela saudara-saudara kita di India, siap ikut komando ulama. Kalau sampai ada pengumuman Habib Rizik pulang, siap jemput di Jakarta, siap jemput di Jakarta.
Sallu ala Nabi. Sebelum saya tutup, saya mau ajak semua yang ada di sini sama-sama kita baca satu doa hizib singkat dari Al-Alamah Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, seorang wali Allah yang dikenal dengan julukan Qutbud Da'wah, sebagaimana dikutip dalam kitab Sabilul Muhtadin karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas. Beliau ada satu doa yang mujarrab untuk menolak wabah. Apa artinya wabah nih? Kayak sekarang lagi rame virus corona, betul? Na'udzubillah min. Orang lagi pada kebingungan, ketakutan. Tadi saya cerita di Jakarta itu sekarang di apotek-apotek udah mulai habis itu masker-masker, kalau beli udah mulai susah, saudara. Orang udah mulai beli jual dengan harga tinggi. Di supermarket itu di WhatsApp udah beredar, udah mulai banyak yang ngeborong, takut nggak bisa keluar rumah lagi. Na'udzubillah min. Kita orang beriman nggak perlu khawatir, betul? Waspada perlu, hati-hati perlu, jaga kebersihan, tapi tidak perlu takut berlebihan, betul? Jaga wudhu, insya Allah dijaga oleh Allah. Jaga ratib, insya Allah dijaga oleh Allah. Nah, dan terus kita baca sama-sama ini. Nanti ikutin saya. Ini doa memang mujarab khusus ketika ada wabah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, sanak famili kita dijaga oleh Allah dari virus corona dan berbagai macam penyakit lainnya. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasamna birabbil mulki wal malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Isrif anna hadha al-waba, isrif anna hadha al-waba, isrif anna hadha al-waba. Innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya latif ya qadir, nas'aluka al-lutfa fima jarat bihi al-magadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. بنيات الشفاء والدفع وتفريج الكروب ودفع البليات والوباء إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شق ولا محروما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان واجعلنا من صوامه وقوامه وارتقاؤه وطلقاءه من النار. اللهم واقض لنا ولهم الحاجات الحسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. ثم إلى روح الحبيب أحمد بن عمر السميد والإمام بوتب الحبيب بكر بن عبد الله العطاس والد عبد الرحمن بن العطاس ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميع، خصوصا صاحب الهول أبو حسن بن أحمد بهرون كي حجي أحمد سهل الشيخ حسن بن حسن حجي منان بن حجي أرميلا. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في دين الآخرة بسر الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita minta kepada Habibana Zaki untuk menutup dengan doa. Jangan ada yang pulang sebelum majelis ditutup, yang pulang sebelum selesai kurang Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. لا تجعل فينا سقيا ولا محروما. لا تجعل فينا سقيا ولا محروما. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد طب وعلى
ini, malam ini, malam yang penuh ijabah. Angkat tangan. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiyuna, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Syafi'una. Al-Maqam 2, Al-Maqam 2, Majlis Pecinta Sholawat. Al-Maqam 2, Al-Maqam 2, Majlis Pecinta Nabi Muhammad. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiyuna, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Syafi'una. Panitia, para habaib, para ulama, pengisi acara, FPI, semua yang hadir, bapak-bapak, ajib, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, semuanya, semuanya. Semuanya masuk surga, masuk surga, masuk surga. Untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil jeung mulai sing salaman di perjalanan ngagemon barokah bisa agenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan berakhirnya salawat dari guru kita Kiai Haji Salim Afif, maka akhir pula seluruh rangkaian acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan awal guru mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Sahal. Demikian acara malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.